kembali lagi bersama saya Agung Surya Dunar dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang menemani Anda 2 hari sekali. Kita akan upload materi-materi terbaru atau misalnya sharing-sharing terbaru. Dan kita juga hadir di radio online juga, seperti di Spotify ataupun di Google Podcast, juga ada Apple Podcast bagi pengguna Apple Phone atau misalnya Apple Store. Kalau bagi pengguna Android, kita bisa ditemukan di Spotify, Anchor, Google Podcast, dan lain-lain. Silahkan langsung saja searching dengan kata Beyond Education Podcast, maka teman-teman semuanya akan menerima, terusnya akan mendengarkan kami melalui radio online. Dan juga kita selalu sharing-sharing ya tentang parenting, coaching, motivasi, tentang dunia pendidikan juga. Dan juga kita juga menerima pertanyaan dari masyarakat atau misalnya dari viewers. Silakan langsung kalau misalnya ada yang ditanyakan, tanyakan saja langsung di bawah. Sudah disediakan di link deskripsi di bawah, kita sediakan ada Gmailnya untuk bertanya. Jadi kalau yang mau bertanya langsung ke Gmailnya, jangan pusing ya. Kalau misalnya untuk yang Telegram dan WA-nya itu adalah untuk bergabung ke grupnya, silakan langsung digabung ke grupnya, karena di grup itu ada updatean setiap hari seperti itu. Dan juga satu lagi ada Beyond Education Podcast blogspot.com untuk membaca artikel-artikelnya. Dan artikel juga update 2 hari sekali. Baik, pada pagi hari ini kita bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gung? Gimana Pak? Alhamdulillah sehat. Pendidikan. Nah, pendidikan kita. Kita pagi hari ini temanya serba-serbi pendidikan, Pak. Ya, serba-serbi pendidikan. Kita di pagi hari ini akan membahas sesuatu yang ringan. Iya. Sekaligus berat. Ringan apa berat, Pak Jun? Dua-duanya kita anggap ringan soalnya. Iya, karena pendidikan sekarang kan sudah bertransformasi ya, Pak ya. Dari mulai kita pendidikan online, ada juga pendidikan pendidikan kemarin pandemik ya. Yeah. Sekali juga bertatap muka, terus pendidikan online. Dan itu buat pendidikan kita ini sebenarnya apa sih yang ingin tujuannya tuh apa kalau misalnya setelah melihat seperti ini ya. Iya. Karena kalau dulu kan pendidikan itu adalah sekolah. Kalau dulu kan identiknya pendidikan itu sekolah, pendidikan itu tatap muka. Tapi sekarang kok online pun bisa gitu. Iya. Dan dimanapun bisa. Jadi pendidikan yang sebenarnya itu yang seperti apa? Ya benar Gung. Karena pendidikan itu seharusnya yang mengikuti perkembangan zaman. Jadi jangan sampai pendidikan itu kita tidak mengikuti zaman di mana kita berada. Ya, kita harus bisa beradaptasi dengan segala situasi, dengan kondisi yang ada. Nah, tetapi masalahnya ketika zaman semakin berkembang, tetapi kualitas pendidikannya stagnan, ini menjadi masalah. Kita harus fokus terhadap kualitasnya, bukan delivery-nya. Apakah itu online, apakah itu hybrid, apakah itu bentuknya murid-murid datang ke suatu tempat seperti gedung sekolah, bukan itu. Iya, sekarang bukan itu lagi fokus ya. Bukan itu lagi masalahnya. Jadi jangan sampai ini para siswa gitu ya, ketika mereka mengenyam pendidikan di bangku sekolah, mereka itu sepertinya tidak mendapatkan pendidikan yang seharusnya mereka miliki. Mereka hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Betul, sekolah pagi, pulang siang. Ya, mereka hanya sekedar menjalani rutinitas. Tetapi apa yang mereka lakukan itu tidak membangkitkan potensi yang mereka miliki. Kalau ini terus kita ulang-ulang, akhirnya yang bermasalah adalah generasi muda di masa depan. Karena kita memiliki generasi muda yang tidak berkualitas. Kan pendidikan ini korelasinya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Iya, mutunya. Tetapi kalau ini tidak pernah diperhatikan, akhirnya negara kita ini akan selalu ketinggalan dengan negara-negara lain. Coba deh yang Agung lihat, negara-negara maju ya. Bagaimana kualitas pendidikannya? Ya, kualitas pendidikannya bisa dikatakan mereka sudah memperhatikan sangat-sangat gitu. Jadi benar-benar mendunia lah, bisa jadi contoh gitu. Iya, jadi kayak di Finlandia, benar, kayak dan lain seperti itu. Karena tidak mungkin suatu negara itu bisa maju kalau mereka tidak disokong dengan kualitas sumber daya manusia yang bagus. Dan kualitas
sumber daya manusia yang bagus ini kan diakibatkan oleh kualitas pendidikannya. Kalau di negara maju mereka sangat memperhatikan. Karena apa? Karena mereka sadar gitu. Kalau mereka tidak memperhatikan kualitas pendidikan, akhirnya mereka tidak bisa menciptakan kualitas sumber daya manusia yang bagus. Nah, tetapi kan di negara kita ini sepertinya kualitas pendidikan ini bukan menjadi hal yang penting gitu. Iya, lebih disorot seperti ekonomi. Benar. Ya, daripada pendidikannya ya. Benar. Kita sepertinya menganggap bahwa pendidikan ini tidak mempengaruhi sama sekali kualitas sumber daya manusia. Nah, akhirnya pendidikan itu seperti dianaktirikan. Dirubah-rubah mulu gitu, tanpa jelas ujung pangkalnya gitu kan. Iya. Nah, karena apa? Karena memang Bung, yang saya lihat ya di negara-negara maju, mengapa kualitas pendidikan mereka ini sepertinya konsisten? Betul. Diakibatkan mereka memiliki blueprint pendidikan. Mereka jelas gitu, pendidikan yang mereka miliki ini mau dibawa kemana arahnya. Ya ibarat kita membangun rumah. Iya. Tanpa kita memiliki blueprint dalam membangun rumah, kita memiliki kesulitan nggak? Kayak bingung kita mau menentukan bentuknya seperti apa. Nah itu. Arahnya bagaimana gitu kan kasihan orang-orang di lapangan ya, seperti tukang, mandor yang mereka memiliki kewajiban untuk mengerjakan suatu pembangunan. Iya. Mereka tidak memiliki kejelasan. Mereka ingin diarahkan kemana pekerjaan mereka. Bentuk rumahnya nggak jelas gitu. Nah akhirnya kan bisa dibayangkan pekerjaan mereka ini akan semeraut. Begitupun juga dengan kualitas pendidikan di Indonesia, sangat semeraut. Karena guru-guru yang bingung, guru-guru selalu beradaptasi gitu kan. Karena kualitas pendidikan di Indonesia ini tergantung siapa yang menjadi menteri pendidikan pada saat itu. Nah bayangin Bung, kita menganggap bahwa pendidikan ini sesuatu hal yang sepele gitu. Kita tidak menganggap bahwa mutu pendidikan di Indonesia ini adalah sesuatu yang harus kita pikirkan secara mendalam. Kenapa? Karena kalau kita tidak mau memikirkannya dengan sungguh-sungguh, akhirnya siapapun yang berada di kekuasaannya, ketika mereka mengurusi pendidikan, mereka tergantung moodnya mereka gitu. Atau yang lebih parah lagi, hanya sekedar proyek mercusuar.